Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, memasuki awal April 2026, pasar keuangan global termasuk aset kripto berada di persimpangan jalan yang krusial. Dinamika geopolitik khususnya ketegangan yang melibatkan Iran telah memicu reaksi berantai yang dimulai dari sektor energi dan kini mulai merambah ke pasar modal serta aset digital, teman-teman. Jadi kita akan mengupas mengapa bulan April diprediksi akan menjadi periode yang penuh dengan gejolak serta bagaimana investor harus bersikap menghadapi potensi koreksi dari pasar, teman-teman. Kemudian fenomena yang paling menyolok saat ini adalah lonjakan harga minyak dunia atau yang sering disebut sebagai kondisi monsoon. Jadi secara historis kenaikan harga minyak yang terjadi secara vertikal dan mendadak itu memiliki dampak domino yang buruk bagi perekonomian global. Jadi logika dasarnya sederhana. Jadi minyak adalah komponen utama dari energi. Ketika biaya energi melonjak drastis, maka biaya operasional bisnis meningkat, kemudian margin keuntungan tergerus, dan daya beli dari masyarakat itu akan mengalami penurunan, teman-teman. Kemudian dalam analisis terlihat bahwa indeks saham Amerika Serikat seperti SP 500 dan Nasdaq itu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jadi setelah harga minyak naik tajam akibat adanya konflik di Timur Tengah, pasar saham biasanya akan mengalami koreksi yang sangat signifikan, teman-teman. Namun sayangnya aset kripto meskipun sering dianggap sebagai emas digital masih memiliki korelasi yang cukup kuat dengan pasar saham teknologi. Jadi jika saham jebol, maka besar kemungkinan Bitcoin dan altcoin akan mengikuti jejak tersebut dalam jangka pendek, teman-teman. Kemudian bulan Maret 2026 telah memberikan pelajaran berharga bagi para trader retail. Jadi pasar bergerak dalam mode market maker di mana volatilitas diciptakan untuk menciptakan kepanikan atau antusiasme berlebih atau FOMO yang tidak berdasar, teman-teman. Jadi banyak retail terjebak dalam PHP di mana sinyal breakout ke atas itu justru berakhir dengan bantingan harga ke bawah. Jadi data menunjukkan pada tanggal 26 Maret saat Bitcoin berada di kisaran 72.000 US dollar, indikator teknis sudah menyarankan untuk melakukan aksi ambil untung. Kemudian pada tanggal 2 April, harga telah terkoreksi ke angka 68.000 US dollar, teman-teman. Jadi penurunan ini bukan sekedar fluktuasi harian biasa, melainkan bagian dari pergerakan pasar yang diprediksi akan sangat ekstrim sepanjang bulan April, teman-teman. Kemudian bagi para investor, tantangan terbesar saat ini adalah memutuskan apakah akan tetap bertahan atau keluar sementara untuk membeli kembali di harga yang lebih rendah, teman-teman. Jadi ada dua sudut pandang yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah visi jangka panjang. Jadi jika Anda investor yang menargetkan siklus pasar hingga tahun 2028, harga di kisaran 68.000 US dollar saat ini sebenarnya masih tergolong murah jika dibandingkan dengan potensi puncaknya di masa depan. Jadi untuk kelompok ini fluktuasi di bulan April itu hanyalah suara bising yang tidak akan merusak fundamental portofolio
asalkan aset yang dipegang itu memiliki kualitas tinggi, teman-teman. Itu bagi yang berpikir long term. Kemudian untuk short term gain atau visi jangka pendek atau menengah akhir 2026. Jadi bagi mereka yang ingin memaksimalkan keuntungan dari volatilitas, melakukan take profit pada aset dengan beta tinggi seperti altcoin adalah sebuah langkah logis. Namun strategi ini memiliki resiko. Jika harga justru memantul naik, investor harus siap membeli kembali di harga yang lebih mahal, yang berarti kehilangan jumlah unit koin, teman-teman. Kemudian dalam menghadapi badai di bulan April, kualitas portofolio adalah kunci utama. Jadi investor diingatkan untuk membedakan antara aset fundamental dan koin sampah atau meme coin, teman-teman. Jadi aset berkualitas misalkan Bitcoin atau saham perusahaan teknologi ternama atau altcoin dengan ekosistem yang kuat itu cenderung akan mengalami pemulihan atau recovery yang lebih cepat setelah koreksi. Jadi pemegang aset ini tidak perlu panik secara berlebihan karena siklus bullish secara makro diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun 2026, teman-teman. Namun untuk koin spekulatif, yaitu koin yang hanya mengandalkan narasi sesaat atau popularitas tokoh seperti koin-koin bertema politik atau meme yang tidak memiliki utilitas, itu sangat rentan mengalami penurunan hingga 40 sampai dengan 50% dalam waktu singkat. Jadi salah satu contoh adalah fenomena sorting pada koin bertema tokoh politik yang menunjukkan ruang penurunan itu masih sangat lebar, teman-teman. Jadi bulan April ini diprediksi akan menjadi salah satu bulan paling menantang sekaligus paling menarik bagi para pelaku pasar, teman-teman. Jadi dengan pergerakan harga minyak yang ekstrim dan potensi koreksi di pasar saham, ini investor kripto harus memperketat manajemen resiko mereka. Jadi langkah terbaik untuk saat ini adalah meninjau kembali isi portofolio Anda. Jadi pastikan porsi terbesar itu berada pada aset yang memiliki rekam jejak kuat. Bagi para trader aktif, penggunaan stop order di kedua arah, atas dan bawah, sangat disarankan untuk menangkap peluang dari pergerakan liar pasar tanpa harus terjebak di sisi yang salah. Jadi tetap tenang, pantau data terbaru, dan jangan biarkan emosi mengendalikan keputusan finansial Anda di tengah gejolak pasar global, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.